Saudara kita ke sorotan lain, Hotman Paris Hutapea resmi mundur sebagai pengacara ex-Jampitsus dalam kasus 3 korupsi besar dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Hotman dinilai menghina profesi jurnalis dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Pengacara Hotman Paris Hutapea mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus yang terjerat 3 kasus korupsi besar dan TPPU. Hotman beralasan harus berobat karena sakit. Pengunduran diri disampaikan Hotman usai pemeriksaan medis di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah. Sebelum mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman mendapat kritik hingga berujung laporan polisi atas ucapannya usai mendampingi pemeriksaan Febri sebagai tersangka di Kejagung. Persatuan Wartawan Indonesia PWI melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas ucapan yang dinilai menghina profesi jurnalis. Sebenarnya menyakiti hati, sekaligus menyinggung profesi wartawan ya. Jadi untuk itu kami dari PWI Persatuan Wartawan Indonesia Pusat ingin melaporkan orang yang menyebut bahwa wartawan itu punya otak nggak gitu loh ya. Seperti kita ketahui, wartawan itu cerdas-cerdas loh. Ini supaya ini diproses secara hukum agar terang benderang apa di balik pernyataannya. Mungkin kita sepakat semua wartawan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat bukan ini yang dimaksud, ya. Bukan lalu menghina profesi wartawan. Tak hanya itu, Hotman juga menjadi sorotan saat mempersoalkan penetapan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman bilang penetapan tersangka dilakukan tanpa pemberitahuan atau izin Presiden Prabowo. Hingga ex-Jampitsus adalah korban kriminalisasi, padahal Febri adalah orang kebanggaan Presiden. Meski Hotman mundur, kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah tetap berjalan di Kejagung. Dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, emas 74 kg dan uang tunai ratusan miliar yang ditemukan di rumahnya, penyidik memanggil 4 orang saksi, yakni FA, DR, NH, dan TS pada Rabu 22 Juli 2026. Namun Febri tidak hadir karena alasan kesehatan, sedangkan satu saksi lainnya, NH, tidak hadir tanpa pemberitahuan. Rencananya Jumat 24 Juli 2026, keduanya akan kembali dipanggil untuk diperiksa penyidik. Tim Liputan, Kompas TV. Meski sudah menjadi tersangka, saudara, dalam kasus PT Asabri, ex-Jampitsus belum ditahan. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho bilang hal ini merupakan dampak KUHP baru yang mengatur penahanan secara objektif dengan sejumlah indikator. Sementara Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Nur Rohman, mendorong agar keputusan penahanan tidak dilakukan terburu-buru dengan pembuktian yang terpenuhi. Berikut analisisnya. Ini memang dampak dari KUHP baru. KUHP baru itu meletakkan sebagai upaya paksa penahanan. Kalau kita KUHP lama itu subjektif murni. Subjektif ada pada penegak hukum. Apakah itu polisi, apakah itu jaksa atau hakim. Sekarang diatur secara objektif. Kalau kita lihat di dalam pasal 100 KUHP 5, ya 100 KUHP, itu dijelaskan bahwa penahanan itu bisa dilakukan dengan tataran yang objektif dan terukur. Nah, terobjektif terukur itu dijelaskan ada 8 poin. Di antaranya adalah proaktif. Nah, sekarang pertanyaannya ini dengan tidak hadir ini proaktif atau tidak? Nah, itu indikator, ya kan? Kedua, menghalangi suatu tindak pidana. Ketiga, ada suatu kekhawatiran dari tersangka yang bersangkutan atas tindakan yang lain. Keempat, adanya suatu tindakan-tindakan yang mungkin mengkacaukan. 8 indikator itu bisa dilihat aktivitas, kondisi, keadaan si tersangka. Jadi kalau memang situasi
bisa proaktif setiap saat dipanggil, setiap saat diperiksa, tidak ada kekhawatiran, tidak ada dugaan mengurangi lagi, tidak ada menghilangkan barang bukti, itu memang nggak perlu. Tapi kalau memang sampai misalkan hari ini tidak hadir, kemudian tidak hadir lagi, itu potensi terhadap indikator objektif yang terukur itu terabaikan. Sehingga kalau seperti itu bisa melakukan suatu penahanan. Nah, itu Mas. Ini makanya di sini sebetulnya dilakukan atau tidak juga tergantung bagaimana tersangka itu bisa atau kuasa hukumnya menerjemahkan di pasal 100. Yang kedua, memang kalau kita bandingkan dengan DR ya kayaknya ada diskriminatif. Nah, disitulah ada suatu pertimbangan penyidik kenapa yang satu ditahan, kenapa tidak ditahan. Nah, ketika tidak ditahan inilah yang menjadikan pertanyaan publik, bisa nggak menerjemahkan dari pasal 100 sebagai objektif yang terukur itu ada pada seseorang tersangka yang sedang diperiksa. Kalau itu bisa diterjemahkan, ya nggak perlu. Tapi kalau ternyata tidak, nah saya kira ini ada suatu catatan sendiri bagi penyidik Kejaksaan Agung untuk menerapkan upaya paksa. Gitu kira-kira. Jadi kami mendorong kaitannya dengan proses penegakan hukum dulu secara profesional, di antaranya kaitannya dengan penahanan. Namun sebelum ke penahanan ada yang lebih urgensi adalah kaitannya dengan alat bukti, gitu kan. Alat bukti ini harus benar-benar sudah terpenuhi baru dilakukan penahanan. Penahanan tadi sudah dijabarkan oleh Prof. Ibnu kaitannya dengan hal tersebut dan kita juga sependapat dengan hal tersebut pula. Dan artinya apa? Jangan nyampe gerusak-gerusuk gitu ya. Artinya apa? Biar nanti di proses penyidikannya berkualitas, nanti penuntutannya dan berkualitas juga, dan harapannya eksekusinya juga putusannya juga akan berkualitas juga. Jangan nyampe terburu-buru melakukan penahanan tetapi mengabaikan pembuktiannya. Jangan sampai gerusa-gerusu tapi kemudian ada pandangan bahwa ini dengan tersangka yang lain DR kemudian seperti diskriminatif seperti itu Pak Nur Rahman. Seperti apa tanggapan Anda? Kita melihatnya gini, proses penyidikan kan baru di seminggu 2 minggu ini ya, seminggu 2 minggu ini. Kemudian juga sprindik baru diterbitkan oleh jaksa penyidik. Di antaranya juga selain 3 sprindik yang awal, kami mendapat informasi juga kemarin dari Kejaksaan Agung telah menetapkan sprindik baru kaitannya dengan gratifikasi ataupun pemilikan harta-harta yang telah disita di rumah FA.